Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Salawat dan salam tidak lupa marilah sama-sama kita sampaikan kepada kedua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah,
muka kitab sebulan sekali ini. Tandanya halaman 99, mudah-mudahan tidak salah, tentang bahaya dalam menangguhkan amalan, maksudnya ketaatan. Jadi jangan sampai terhadap amalan-amalan kebaikan itu kita tangguhkan gitu. Bahasanya mungkin dientar-entarin, entar aja. Takutnya nggak kesampaian. Sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita terima. Ini ada hadis Rasulullah SAW. Bunyi hadisnya, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Pergunakan 5 peluang sebelum datang yang 5. Apa yang 5 itu? Yang pertama, sababaka qabla haramika. Sabab itu apa? Masa muda sebelum datang masa tua. Jadi kita merasakan memang masa muda itu masa yang paling gagah. Yang anak-anak muda ini ya, buat anak-anak kita bisa kita ingetin, kita motivasi agar mumpung masih muda, kalau bisa rajin untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalau sudah tua, banyak usurnya. Orang yang berangkat haji aja kalau sudah tua ditanduk. Kemudian ada aja keluhan-keluhannya. Ya, semua tiba-tiba tinggi, salah makan dikit tinggi. Jalan tinggi tiba-tiba tinggi. Padahal makan ikan asin dikit, misalnya gitu ya. Ada aja gitu. Belum yang punya gula darah dan lain sebagainya. Mumpung ini kita masih muda sebelum datang masa tua. Yang sudah tua merasakan betul. Karena memang semakin tua semakin banyak keluhan. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasihhataka qabla saqamika. Sihataka apa? Sehat sebelum datang masa sakit. Udah sakit susah, mumpung sehat. Sampai kata Rasulullah SAW, kadang-kadang nikmat sehat itu salah satu nikmat yang suka terabaikan. Jadi kalau udah sehat kadang-kadang lupa untuk beribadah. Kalau udah sakit, nah baru kita nyadar betapa mahalnya Allah memberikan kesehatan kepada kita. Kemudian yang berikutnya adalah wa faraghaka qabla shughlika. Faragh, waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Banyak orang waktu luang itu disia-siakan. Melihat WhatsApp lama-lama, melihat TikTok lama-lama, terutama udah sampai ngigo nyetor aja gitu, saking main HP. Padahal yang paling bagus adalah manfaatkan waktu luang kita dengan memperbanyak ibadah. Paling tidak daripada kita melakukan yang sia-sia, mending baca Quran, mending zikir dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah waghinaka qabla faqrika. Masa kaya, ghina sebelum datang masa sulit, fakir. Di mumpung kita masih diberikan rezeki oleh Allah, kita gunakan sebaik-baiknya untuk menuntut amal.
Jangan, karena ada sebuah kisah di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika detik-detik ajal tiba, dia mengatakan, tolong hartaku yang ini berikan kepada si fulan, tolong hartaku yang ini berikan kepada si fulan, tolong hartaku yang ini berikan kepada si fulan. Kata Rasulullah, walaupun tidak disampaikan, harta itu memang milik si fulan. Mudah terlambat. Kali kalau sudah ajal ditenggorokan, sudah tidak ada peluang kita untuk berinfak, bersedekah. Ini mumpung kita masih diberikan kesehatan, umur panjang dan kekayaan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, terakhir, wahayataka qabla mautika, hidup sebelum datang masa kematian. Kalau sudah mati, ya selesai. Yang ada darul hisab. Tapi kalau kita masih diberikan kehidupan, darul amal, kita bisa untuk mengerjakan amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, badiru bil a'mali sholihat, bergegaslah untuk mengerjakan amalan-amalan kebaikan qabla an tusghalu wa yasilul ladzi bainakum wa baina rabbakum bi kathrati dzikrikum lahu, dan lakukanlah hubungan antaramu dengan Tuhanmu dengan memperbanyak zikir kepadanya. Ini sebelum datang sibuk, segeralah kita mengerjakan amalan kebaikan. Kemudian lakukan hubungan kita dengan Allah dengan cara bikasroti dzikrikum lahu, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ini kalau kita kaitkan dengan bulan sekarang, bulan apa? Rajab ya, bulan Rajab. Ini bulan yang ada beberapa keterangan syarat dengan banyak keberkahan di bulan Rajab ini. Bisa dibilang pintu untuk bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Jadi di bulan Rajab ini bulan yang punya kedudukan mulia, kemudian juga punya banyak keutamaan. Nah, di antara keutamaan bulan Rajab tadi dikatakan sebagai Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram. Jadi bulan perdamaian. Yang kalau bisa di bulan Rajab kita dianjurkan untuk banyak bersilaturahim. Bahkan di salah satu hadis, kalau kita memperbanyak silaturahim, kita akan diberikan keberkahan rezeki dan kita akan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ashhurul Hurum itu adalah larangan bagi umat Islam untuk berperang. Yang masuk kategori Ashhurul Hurum adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ini bulan-bulan perdamaian, bulan-bulan kalau bisa banyak silaturahim. Jadi jangan di bulan yang diharamkan ribut, berantem.
jadi provokator, apalagi di bulan politik gitu ya, yang kadang-kadang gampang tersulut. Kalau bisa kita jaga betul silaturahim di antara kita. Di walaupun beda pilihan, tetap yang namanya silaturahim nomor satu. Jangan gara-gara beda pilihan suami istri ribut, orang tua sama anak ribut, tangga beda bendera ribut, nggak pernah bertegur sapa dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai, terutama di bulan Rajab ini, bulan yang dilarang kita untuk ribut, bertengkar. Yang disuruh adalah kita berdamai, bersilaturahim. Kan ada larangan berperang di bulan Rajab ini. Nah, yang kedua, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang kita kenal ya, tanggal 27 Rajab ada peristiwa bersejarah. Pada bulan Rajab ini apa? Diisrokan dan dimi'rajkan Allah oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikabarikan dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi ila minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, dan seterusnya sampai akhir ayat. Ini kaitan dengan peristiwa di mana Allah mengisrakan dan memi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Islam di bulan ini memang suka memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj dalam rangka menguatkan keimanan kita sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak akan menguatkan keimanan kita kepada Allah, karena peristiwa Isra dan Mi'raj adalah semua ada di tangan Allah. Seorang manusia mulia dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau bukan karena Allah, sulit rasanya akal sehat mencerna begitu. Jadi dengan peristiwa ini mudah-mudahan semakin bertambah kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi urusan-urusan dunia begitu ya. Tidak ada yang mustahil kalau sudah Allah berkehendak. Termasuk juga mungkin di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, kalau kita kaitkan dengan konteks kekinian, itu Masjidil Aqsa, salah satu tempat Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah, saat ini sedang berada di bawah cengkeraman Yahudi Israel laknatullah. Dan kita juga diingatkan ini ya, yang mana orang-orang Israel itu saat ini sedang menjajah saudara kita di Palestina. Ini paling tidak kita doakan agar saudara kita di Palestina mampu membebaskan Masjid Al-Aqsa dari penjajahan Zionis Yahudi laknatullah. Kemudian yang ketiga, ini banyak peristiwa-peristiwa penting ini di bulan Rajab. Tercatat di saya misalnya, di bulan Rajab itu wafatnya istri Rasulullah, Khadijah radhiyallahu anha. Itu jatuh pada bulan Rajab.
Kalau nggak salah ini ya, bersamaan dengan tidak jauh dengan wafatnya paman Rasulullah yang dalam sejarah itu disebut sebagai Amul Hazan, tahun kesedihan, yang tidak lama setelah wafatnya istrinya Rasul Khadijah radhiyallahu anha, kemudian paman beliau akhirnya Allah menghibur Rasul dengan cara diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jatuh pada bulan Rajab. Kemudian ibu Rasulullah, siapa ibu Rasulullah? Aminah binti Wahab. Jadi bulan Rajab mulai mengandung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bulan Rajab itu bulan yang istimewa buat kaum muslimin. Nah, Rasulullah sebagai Nabi kita itu mulai dikandung oleh ibunya Aminah binti Wahab. Ali bin Abi Thalib itu lahir pada bulan Rajab. Kemudian penaklukan Baitul Maqdis ini pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, jadi berhasil ditaklukkan oleh beliau, itu juga jatuh pada bulan Rajab. Kemudian yang keempat, bulan yang kalau kita mengerjakan amalan-amalan kebajikan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Tapi sebaliknya, bulan yang kalau kita berbuat maksiat di bulan Rajab, bulan ini pun akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus kita manfaatkan adalah melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Ini dalam konteks hadis tadi ini sangat relevan ini ya, menyegerakan amalan kebaikan sebelum datang yang 5, khususnya di bulan Rajab ini, sampai dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya infak, sedekah, puasa sunnah, sholat sunnah, dan amalan-amalan kebajikan lainnya. Yang berikutnya adalah dikabulkannya doa. Jadi kalau kita berdoa, kita bermunajat, itu akan dikabulkan doanya oleh Allah. Walaupun pada prinsip terhadap doa yang kita mohon kepada Allah itu akan dikabulkan. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, pasti aku akan mengabulkannya. Sudah ayat itu memastikan kalau kita berdoa dikabulkan, ditambah lagi hadirin yang dirahmati Allah, di bulan Rajab ini kalau kita berdoa akan segera diijabah oleh Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan di bulan Rajab. Berikan kepada kami keberkahan di bulan Sya'ban. Sampaikan ya Allah umur kami dengan bulan Ramadan. Kita kadang-kadang kalau di bulan Rajab ya sering diingatkan dengan yang namanya kematian. Nah, oleh karena di bulan Rajab kita disuruh untuk banyak berdoa agar diberikan keberkahan, diberikan umur panjang, kemudian bisa berjumpa dengan Ramadan.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini semuanya diberikan kesehatan dan diberikan umur panjang sehingga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang terakhir, bulan yang dianjurkan untuk banyak bersedekah di bulan Rajab. Bukan bulan-bulan yang lain itu tidak boleh bersedekah. Yang sangat ditekankan dengan keutamaan Rajab adalah memperbanyak kita sedekah. Apalagi ada ulama yang mengatakan dengan bersedekah itu banyak, kemudian di antara hikmahnya tolak bala, akan menjauhkan kita dari banyak musibah-musibah yang menimpa kita, terhindar dari mara bahaya, musibah, malapetaka. Ini kita sekarang kalau kita melihat kondisi alam ya di TV itu sedang tidak bersahabat. Gunung mulai meletus, banjir mulai melanda, tanah longsor sudah mulai banyak lagi terjadi. Mudah-mudahan dengan banyak bersedekah kita akan terjaga, terpelihara dari musibah-musibah yang akan menimpa kita. Nah, adapun amalan di bulan Rajab, sebaiknya memang hadirin yang dirahmati Allah, itu kita isi karena pahalanya itu dilipat gandakan dengan memperbanyak kita beribadah kepada Allah, terutama amalan-amalan sunnah ini. Ya, kayak puasa sunnah itu kan ada Yaumul Itsnin, Yaumul Khamis, ada Ayyamul Bid, bahkan kalau kita kuat bisa puasa Nabi Daud gitu. Jadi memperbanyak amalan-amalan sunnah. Sholat juga begitu. Ada sholat tahajud, ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah rawatib. Jadi jangan sampai kemudian amalan-amalan sholat sunnah itu abai di bulan Rajab ini. Kalau bisa kita tingkatkan. Sampai kita dianjurkan untuk mengisi hari-hari dengan memperbanyak ibadah sholat. Bahkan di salah satu ayat Al-Quran, kebutuhan-kebutuhan yang kita miliki, permintaan-permintaan yang kita inginkan itu selesai dengan memperbanyak ibadah sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Makanya Abdullah bin Ummi Maktum, salah seorang sahabat Rasul, walaupun kedua matanya buta tapi ruhiyahnya sehat, dalam sejarah tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah sampai beliau menjumpai sahidnya. Itu karena sehatnya ruhiyah. Ini menarik nih kalau kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perintah perang turun, kemudian bersama dengan itu turun surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil salah satu perintahnya adalah agar Rasulullah itu mengerjakan sholat malam. Wa minal ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila.
Salah satunya adalah diperintahkan untuk melaksanakan sholat malam walaupun hanya sedikit. Hanya kalau kita bangun malam, walaupun hanya 2 rakaat sholat tahajud, itu lebih baik daripada kita bangun malam hanya sekedar buang air kecil. Sempetin untuk kita bisa mengerjakan sholat sunnah tahajud walaupun qalilan, sedikit, hanya 2 rakaat. Nah, surat Al-Muzammil turun kepada Rasulullah. Rasul kemudian mengatakan kepada istrinya Khadijah, "Ya Khadijah, intaha waktun naum." Wahai Khadijah, selesai sudah buat kita. Tidak ada lagi waktu untuk tidur. Jadi yang ada adalah selalu Rasulullah setelah turunnya surat Al-Muzammil itu melaksanakan sholat qiyamul lail. Bahkan karakter seorang mukmin tadi katakan apa? Tatajafa junubuhum anil madaji. Untuk karakter seorang mukmin adalah orang-orang yang lambungnya itu jauh dari tempat tidur, selalu bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Bahkan di antara simat atau ciri yang diberikan Allah kepada ahlul tahajud, orang yang rajin qiyamul lail, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi di wajahnya ada bekas-bekas nampak sujud di wajahnya. Nanti akan memberikan cahaya dan sinar ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cahaya yang menyinari wajahnya karena rajinnya qiyamul lail. Ini kalau bisa di bulan Rajab kita perbanyak mengisi waktu dengan melaksanakan ibadah sholat. Sholat apa saja. Kemudian puasa Rajab juga ya tadi ya sudah ya. Kemudian memperbanyak zikir dan memperbanyak istighfar. Bahkan kalau bisa kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Terus apa? Lupa sampai Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Hah? Terus? Ada lupa aja. Ya khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahlika dan seterusnya. Itu kalau bisa diperbanyak itu di bulan Sya'ban untuk kita baca Sayyidul Istighfar. Jadi bukan hanya istighfarnya tapi ya biarnya istighfar. Mudah-mudahan dengan memperbanyak Sayyidul Istighfar di bulan Rajab ini akan membuat kita diampuni segala dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memperingati Isra dan Mi'raj mungkin sifatnya ya tidak wajib, hanya sebagai tazkirah saja begitu. Kalau di bulan Rajab pernah ada peristiwa besar, paling tidak kita diingatkan oleh Allah dengan memperingati Isra Mi'raj, ada kekuatan yang maha dahsyat terhadap urusan dunia yang tidak mustahil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lewat peringatan Isra dan Mi'raj kita diingatkan dengan Masjid Al-Aqsa. Jangan sampai kemudian hilang kepedulian kita. Sebelum Masjid Al-Aqsa berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, bahkan sampai sekarang terjadi genosis yang dilakukan oleh orang-orang Zionis Israel Anatollah terhadap orang-orang di Palestina, terutama Muslim di Gaza gitu. Ini perlu diingatkan sebelum dipastikan Palestina
merdeka. Sampai kapanpun mereka tidak akan pernah ridho kecuali umat Islam di sana hancur. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini bermanfaat dan kita diberikan keberkahan di bulan Rajab ini, dan juga mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan umur panjang bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik buat kita. Diterima seluruh amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Waktu syuruk sudah tiba ya. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat sunnah syuruk, di antara memperbanyak ibadah sholat kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.